Berjumpa lagi semuanya yang sedang mengejar masa depan. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang dipimpin oleh Feng Xichan yang pada saat ini berusaha untuk mencari Raja Kupu-Kupu. Lalu tidak lama setelah melesat seperti apa yang dikatakan Feng Xichan, kabut menyerupai bubuk sisik biru muncul di sekelilingnya. Kelihatannya tembus cahaya dan menutupi area ruang yang luas. Pada saat ini Feng Xichan bersikap bijaksana dan segera mengeluarkan api binatangnya untuk membakar semua bubuk sisik di sekitarnya. Planet ini tampak kosong dan tidak ada makhluk hidup lain terkecuali kupu-kupu neraka karena belum ada makhluk kuat lain yang muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Tampaknya di antara binatang buas luar angkasa yang berbahaya ini kupu-kupu neraka pastilah merupakan makhluk yang sangat kuat. Dirinya juga merupakan monster yang sulit dihadapi, oleh karena itu tidak ada orang kuat lain yang berani memprovokasi mereka. Selain itu dengan banyaknya kepompong di tempat ini bubuk biru sekejap menjadi semakin padat. Area besar bubuk sisik biru ini terlihat di depan mata kelompok Xiaoyan. Feng Xichan berkata sambil membersihkan sisik dan bubuk di sekitarnya bahwa Raja Kupu-Kupu seharusnya ada di depan. Selanjutnya kelompok itu pun perlahan bergerak maju. Lingkungan di sekitar yang redup itu terhalang oleh sejumlah besar sisik dan bubuk. Pada akhirnya api binatang milik Feng Xichan mulai berjuang dan tidak lagi mampu menghilangkan sisik dan bubuk tersebut. Melihat hal tersebut pikiran Xiaoyan bergerak sedikit dan seekor naga api membumbung dan dengan cepat membubarkan sisik biru di sekitar. Setelah memasuki tempat ini Xiaoyan pada saat ini menyadari ada sesuatu yang aneh. Xiaoyan bergumam, mengapa roh jahat begitu kuat di tempat ini. Selanjutnya seekor naga api berputar-putar kemanapun naga api tersebut menyapu. Sisik dan bubuk yang berada di sekitar juga pada saat ini terbakar habis. Api putih juga menyala-nyala menerangi area di sekitar. Saat berikutnya semua orang pada akhirnya berhenti sejenak, terkecuali Ye Beijing yang tidak bergerak. Pupil mata semua orang menyipit. Di balik kegelapan sesungguhnya ada cacing-cacing panjang yang menggeliat. Sosok-sosok ini terus-menerus memintal benang sutra dan menenun sebuah kepompong. Semua orang seketika terkejut karena tampak terlihat ini merupakan larva kupu-kupu neraka. Ketika mereka terkena cahaya, larva tersebut langsung menyemburkan sisik biru yang tidak terhitung. Jumlahnya pada saat yang sama dalam kegelapan dua cahaya biru yang menyilaukan meledak di depan Xiaoyan dan yang lainnya menutupi semua orang. Saat berikutnya suara frekuensi rendah yang langsung menuju ke pikiran semua orang melonjak. Feng Xichan melambaikan tangannya dan sebuah lonceng emas muncul di depannya melarutkan serangan gelombang suara tersebut. Xiaoyan juga telah bersiap dan menyelimuti semua orang dengan kekuatan spiritualnya. Meskipun tidak dapat dihindari sepenuhnya, semuanya masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Sesaat kemudian Xiaoyan berteriak pelan ketika memerintahkan kekuatannya untuk meledak. Naga api tiga warna pun seketika meledak. Kekuatan jantung api menyebar dengan cepat dan sisik biru itu mulai terbakar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap tempat ini berubah menjadi lautan api dan pada saat yang sama lokasi dua sinar cahaya biru dapat terlihat dengan jelas. Seekor kupu-kupu neraka tampak tengah merangkak di tengah dan larva yang tidak terhitung jumlahnya di hadapannya, sepertinya semuanya adalah keturunannya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang masih asik berpikir, tiba-tiba Xiaoyan pada saat ini merasa linglung. Ruang di depannya terdistorsi, posisinya terkilir dan Ye Beijing serta Xiao Yueli di sampingnya lenyap. Xiaoyan mengerutkan kening karena Feng Xichan tidak menyebutkan kemampuan ini. Pada saat ini Xiaoyan dikelilingi oleh sisik dan bubuk biru dan berada ribuan meter jauhnya dari lokasi Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan mengerutkan kening sambil dikelilingi oleh api tiga warna. Selanjutnya Xiaoyan berubah menjadi seberkas api dan menyapu ke arah Raja Kupu-Kupu. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa semua binatang luar angkasa yang ditemui sebelumnya tidak memiliki kemampuan spasial. Namun kemampuan Raja Kupu-Kupu ini berada di luar imajinasi Xiaoyan.
dirinya benar-benar memiliki kemampuan teleportasi. Xiao Yan kembali bertanya-tanya mungkinkah kemampuan ini berhubungan dengan jiwa gua void. Di bawah guntur yang hebat ribuan kaki tertutup hanya dalam waktu sekejap. Pada saat yang sama Xiao Yan terus membentuk segel dengan tangannya dan api 3 warna mulai menyatu dengan gila-gilaan. Namun sebelum Xiao Yan dapat menyatukan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna, sosoknya kembali ke titik awal tanpa peringatan apapun. Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya begitu Xiao Yan mendekati sosok tersebut Xiao Yan akan memasuki lubang cacing untuk mengatur ulang posisinya. Xiao Yan menginjak guntur ekstrim lagi dan kembali mendekati Raja Kupu-Kupu dengan kecepatan penuh. Di mata Xiao Yan saat kedua cahaya biru itu semakin dekat mereka pada akhirnya kembali ke titik awal. Sekalipun Xiao Yan sedang memegang Angry Buddha Lotus Flame 3 warna yang telah terkondensasi di tangannya, Xiao Yan berakhir dengan tidak dapat mendekat. Xiao Yan pada akhirnya bergumam jika Xiao Yan tidak bisa mendekat melalui akumulasi jarak. Xiao Yan ingin tahu apakah sub jiwa void milik Xiao Yan dapat membuat Xiao Yan secara instan mendekati sosok tersebut. Pikiran Xiao Yan pun segera bergerak dan sub jiwa void di dalam tubuh Xiao Yan yang tersembunyi seketika sirna. Di depan mata Xiao Yan tampak seolah-olah banyak bintik putih muncul di kehampaan. Selama Xiao Yan menggerakkan pikirannya Xiao Yan akan dapat mencapai posisi titik putih manapun. Xiao Yan pun seketika menyapu area yang dituju oleh Xiao Yan dan menemukan titik putih terdekat. Xiao Yan melangkah maju dan langsung muncul di hadapan Raja Kupu-Kupu. Kali ini Xiao Yan hanya berjarak beberapa puluh kaki dari Raja Kupu-Kupu neraka. Tanpa ragu sedikit pun Xiao Yan mendorong keluar Angry Buddha Lotus Flame 3 warna di tangannya. Pada saat yang sama kekuatan aturan yang kuat membuat Xiao Yan tidak dapat mengendalikan sosoknya dan Xiao Yan kembali muncul di posisi semula. Xiao Yan kembali berpikir mengapa Xiao Yan pada akhirnya kembali ke titik awal. Mungkinkah hanya dengan mendekati kupu-kupu neraka Xiao Yan akan kembali ke titik awal? Jika begitu permasalahannya lalu bagaimana jika Xiao Yan pergi ke arah lain? Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir Angry Buddha Lotus Flame 3 warna milik Xiao Yan di kejauhan meluas hingga ukuran ribuan meter. Api menutupi seluruh area sekitar dan api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur tiba-tiba menyapu. Nyala api yang terang menerangi lingkungan yang redup dan gelombang api yang menyebar menyulut semua sisik biru yang pekat. Lingkungan di sekitar Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba menjadi semakin jelas. Tidak jauh dari situ Xiao Yan melihat beberapa sosok yakni Xiao Yueli, Ye Beijing dan sosok Feng Xichan. Feng Xichan pada saat ini berteriak agar semuanya berhati-hati. Semua orang akhirnya menatap ke arah dua berkas cahaya biru di kejauhan yang bergetar seolah-olah baru saja terluka oleh Angry Buddha Lotus Flame milik Xiao Yan. Seketika 9 segel bintang berkelebat di antara alis Xiao Yan. Klon dewa asli dan klon jangkrik emas menyatu pada saat yang sama dengan tubuh Xiao Yan. Selanjutnya guntur ekstrim menggelegar di bawah kaki Xiao Yan dan Xiao Yan hendak bergegas ke sisi Xiao Yueli. Tetapi setelah sosok itu terbang beberapa ratus kaki, dirinya kembali ke titik awal seperti yang diharapkan. Tampaknya semua orang di sini terjebak dalam semacam aturan spasial. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menerobos, mereka akhirnya akan kembali ke titik awal. Kemampuan kupu-kupu neraka ini berada di luar imajinasi semua orang. Jika bisa diubah menjadi keterampilan bertarung maka itu akan jauh lebih kuat daripada kekuatan ilusi. Sementara itu di sisi lain tubuh Raja Kupu-Kupu neraka pada saat ini terangkat dan sosoknya seketika mengibaskan sayapnya ke bawah. Tiba-tiba semua yang ada di sini runtuh. Ruang angkasa runtuh, gunung-gunung dan semua keberadaan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan aturan yang mengerikan tersapu bersih dan tubuh Xiao Yan tampak meleleh. Jiwa Xiao Yan juga pada saat ini tampak runtuh bersama dengan ruang.
Tetapi pada saat ini setelah Xiao Yan bergabung dengan klon jangkrik emas, tingkat kekuatan tubuh aslinya hampir mencapai tingkat langkah kelima. Tentu saja pada saat ini sulit bagi Xiao Yan untuk memiliki kekuatan langkah kelima yang sesungguhnya. Di bawah kekuatan yang kuat ini Xiao Yan hanya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan tidak terluka serius. Di sisi lain Feng Xichan dan dua orang lainnya tidak seberuntung Xiao Yan. Mereka semua berubah menjadi garis-garis darah ketika terlemparan mundur. Adapun Raja Kupu-Kupu pada saat ini tampak telah menghilang. Xiao Yan segera mengaktifkan formasi dan mencari lokasi Raja Kupu-Kupu di seluruh planet. Xiao Yan mencoba menggerakkan tubuhnya dengan kepergian Raja Kupu-Kupu. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa tampaknya kekuatan yang menghalangi ruang juga menghilang dan Xiao Yan tidak akan kembali lagi ke titik semula. Selanjutnya Xiao Yan bergumam bahwa monster tersebut tampaknya benar-benar muncul di sisi lain dari bintang ini. Dapat dikatakan ini merupakan suatu kecepatan yang luar biasa. Bersamaan dengan hal tersebut Ye Beijing dan Xiao Yueli segera datang ke sisi Xiao Yan. Selanjutnya mereka berubah menjadi kilatan pelangi panjang dan terus mengejar Raja Kupu-Kupu. Feng Xichan dan dua orang lainnya pada saat ini terjatuh dalam genangan darah. Mereka bersusah payah untuk bangkit dan mulai bermeditasi guna memulihkan diri dari luka parah mereka. Setelah Xiao Yan pergi, Feng Xichan pada saat ini juga tiba-tiba membuka matanya. Dirinya lanjut segera membawa kedua wanita itu ke tempat persembunyian. Sebuah batu giok tersembunyi pada saat ini muncul di tangan Feng Xichan sebelum akhirnya dirinya memerintahkan mereka untuk bersembunyi. Namun sebelum sempat mereka bersembunyi pada saat ini tiba-tiba beberapa kilatan pelangi panjang muncul di langit. Mata Feng Xichan sedikit menyipit ketika mengenali sosok yang bernama Hang Ling Chuan yang belum mati. Mata Feng Xichan lanjut menoleh ke arah kiri dan kanan dan sudut mulutnya pada saat ini sedikit terangkat. Selanjutnya Feng Xichan bergumam bahwa orang ini tampaknya akan melakukan tindakan gegabah. Jika orang ini bertemu dengan Xiao Yan dan mulai berkelahi, jika mereka saling bersaing maka kelompok Feng Xichan akan diuntungkan. Dirinya berpikir sosok yang bernama Lin Ze dari alam Dewa Surga akan juga segera tiba di tempat ini. Hanya dengan membiarkan mereka bersaing satu sama lain mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kristal waktu dan ruang tanpa cedera. Meskipun Xiao Yan berjanji untuk memberi mereka 30% dari kristal waktu dan ruang, mungkin saja Xiao Yan juga tidak akan menepati janjinya. Xiao Yan sangat kejam dan sangat teliti, oleh karena itu Xiao Yan pasti tidak akan membaginya dengan kelompok Feng Xichan. Fu Qinghan dan wanita lainnya pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Xichan. Selanjutnya Feng Xichan pada saat ini memerintahkan mereka untuk memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin. Sementara itu kembali ke Xiao Yan dan Xiao Yueli serta Ye Beijing yang pada saat ini terbang melalui bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tengah perjalanan mereka kembali bertemu dengan segerombolan kupu-kupu neraka. Dengan pengalaman mereka sebelumnya mereka bertiga memutuskan bersembunyi di dalam kepompong. Begitu aman barulah mereka pada akhirnya kembali meneruskan perjalanannya. Dalam waktu kurang sebatang dupa pada saat ini Xiao Yan pada akhirnya tiba di lokasi Raja Kupu-Kupu. Tempat ini berbeda jika dibandingkan dengan tempat sebelumnya. Ada rawa di tanah dan cairan hijau yang mengeluarkan gas beracun. Di udara terdapat bubuk sisik biru dan gas racun rawa yang saling bertautan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening begitu melihat hal ini. Klon dewa asli takut pada racun, tetapi untungnya Xiao Yan memiliki pil racun di dalam tubuhnya. Namun meskipun begitu Xiao Yan harus terlebih dahulu menggunakan api untuk menghilangkan gas beracun. Setelah berhasil tepat ketika Xiao Yan hendak masuk, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Xiao Yan pada akhirnya bergumam ternyata ada orang-orang kuat lainnya yang telah datang ke planet ini. Xiao Yan seketika berpikir bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Feng Xichan.
Xiao Yan lanjut bergumam bahwa sepertinya Feng Xichan ingin meraup keuntungan saat kedua belah pihak saling bertempur. Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan berpikir jika begitu permasalahannya Xiao Yan tidak akan membiarkan orang-orang ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seberkas cahaya petir berkumpul dari langit sebelum akhirnya mengalir lurus ke bawah. Ledakan pun seketika terjadi. Satu demi satu petir ini terus-menerus membombardir ke bawah. Xiao Yan sengaja melepaskannya untuk menarik perhatian sosok-sosok yang pada saat ini bergegas. Selanjutnya Xiao Yan dan yang lainnya memutuskan untuk bersembunyi di belakang menggunakan giok penyembunyi. Sesaat kemudian beberapa sosok pada akhirnya seketika muncul dari tempat Xiao Yan sebelumnya berada. Mengikuti pandangan Xiao Yan melihat ada total 4 sosok. Xiao Yan menatap ke arah pria yang tampak sebagai pemimpin dan bergumam bahwa orang ini juga berada di langkah ketiga keabadian para dewa. Xiao Yan ingin tahu berapa banyak sumber yang telah dirinya buka pada saat ini. Xiao Yan berpikir bahwa terkecuali sang pemimpin 3 orang lainnya semuanya berada pada level pertama keabadian para dewa. Terlebih lagi hanya ada beberapa keabadian para dewa yang dapat mencapai langkah ketiga. Jika orang-orang dari dunia lain tidak datang ke tempat ini satu demi satu, akan sulit untuk mengumpulkan begitu banyak keabadian dewa yang kuat di daerah misterius ini. Xiao Yan pun menghela nafas dan setelah kemunculan 4 sosok tersebut dengan pemikirannya guntur segera membombardir keempat sosok tersebut. Pria yang merupakan pemimpin dari kelompok ini mendengus dingin dan segera mengangkat tangannya sambil melambai. Dirinya pada saat ini membentuk penghalang dan berteriak ketika memerintahkan kekuatannya untuk membubarkan guntur tersebut. Namun pada saat ini guntur yang membombardir ke bawah tampak tidak hancur seperti apa yang dirinya harapkan. Sebaliknya seluruh tubuhnya pada saat ini diselimuti oleh guntur. Dirinya berpikir bahwa itu hanya guntur biasa tetapi nyatanya dirinya tidak tahu bahwa itu adalah guntur surgawi penghancur kehampaan milik Xiao Yan. Benda ini terjatuh dengan suara keras dan sosok tersebut pada akhirnya terkejut di sekujur tubuhnya. Sosok itu menggoyangkan lengan bajunya dan bersikap untuk tetap tenang ketika bergumam bahwa guntur ini sungguh sangat aneh. Ternyata kekuatan guntur ini juga mengandung kekuatan aturan. Selanjutnya tubuh dari sosok tersebut tiba-tiba berkedut terus-menerus tanpa sadar. Ye Beijing dan Xiao Yueli tidak bisa menahan tertawa ketika mereka melihat hal ini. Suara tawa dari keduanya meskipun kecil tampaknya masih menarik perhatian dari sosok tersebut dan sosok itu segera melihat ke sekitar. Ye Beijing dan Xiao Yueli pun seketika langsung terdiam. Mereka berada di tumpukan cangkang kepompong yang tampak hancur. Ada banyak sekali cangkang kepompong di tempat ini dan jika mereka tidak merasakan aura kelompok Xiao Yan, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksi keberadaan Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba suara angin bertiup kembali terdengar di udara. Gelombang kedua pun datang dan total dari kelompok ini ada 3 orang. Pemimpinnya bukanlah Feng Xichan melainkan seorang yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Dirinya mengenakan jubah dengan mahkota emas di kepalanya. Melihat pakaian ini Xiao Yan langsung merasakan adanya rasa keakraban. Xiao Yan pun bergumam mungkinkah ketiga orang ini berasal dari alam Dewa 9 Surga. Pakaian sosok-sosok ini sangat halus dan indah dan mereka tampak dipenuhi dengan rasa bangga yang melonjak. Begitu kelompok ini datang kedua belah pihak pada akhirnya berhadapan satu sama lain. Dilihat dari raut wajah mereka yang tidak bersahabat mereka tampaknya tidak saling mengenal. Laki-laki yang memimpin 4 sosok pada saat ini segera bertanya kepada kelompok yang baru saja sampai. Dirinya bertanya apakah tujuan dari para tuan di sini adalah untuk melakukan perampokan. Mendengar hal tersebut pria berjubah halus pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka masing-masing mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana mungkin ada pembicaraan yang seperti itu yang keluar dari mulut si pria? Mendengar hal tersebut pria yang memimpin kelompok berisikan 4 orang pada saat ini juga tersenyum.
sosoknya lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka mari mereka mengandalkan kemampuan masing-masing. Setelah sedikit perbincangan, lelaki berjubah halus segera bergerak dan menyerbu ke dalam kabut beracun tanpa ragu-ragu. Sosok-sosok lainnya juga pada saat ini bergegas masuk seolah-olah mereka tidak takut. Namun baru saja mereka melesat pada saat ini ledakan tiba-tiba terjadi. Seperti yang diduga Xiao Yan, bubuk sisik biru yang dipancarkan Raja Kupu-Kupu kembali menyebar. Kedua tim yang menyerbu tanpa terkecuali semuanya pada saat ini terlempar mundur, kemudian posisi mereka dibatasi, tidak peduli bagaimana mereka melangkah maju mereka akhirnya akan kembali ke titik awal. Sementara itu mata indah Xiao Yueli pada saat ini terfokus ketika dirinya berkata sekarang saat yang tepat untuk menyingkirkan mereka. Xiao Yueli berpikir akan lebih baik untuk melancarkan serangan diam-diam pada saat ini ketika semua orang dikunci oleh Raja Kupu-Kupu maka mereka memiliki kesempatan. Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya karena menghabisi orang-orang ini bukanlah tujuan mereka. Xiao Yan hanya ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menghabisi Raja Kupu-Kupu dan ini merupakan poin kuncinya. Xiao Yan berpikir karena mereka semua adalah orang-orang kuat yang dikirim ke rumah mereka mengapa tidak memanfaatkan kelompok ini. Xiao Yan pun kembali bergumam sebaiknya mereka juga pada saat ini jangan terburu-buru. Jika tidak salah Feng Xichan seharusnya menyiapkan lebih banyak orang daripada kelompok yang ada. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melepaskan guntur membuat lokasi ini menjadi tempat yang paling menarik perhatian di planet tersebut. Sesaat kemudian tiga sosok terbang rendah di langit sebelum akhirnya dengan hati-hati bersembunyi di dalam cangkang kepompong tidak jauh dari Xiao Yan. Ketiga orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah kelompok Feng Xichan. Mereka pada saat ini tidak menyadari keberadaan Xiao Yan yang dekat dengan mereka. Kekuatan jiwa mereka juga lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan dan mereka tidak dapat mendeteksi Xiao Yan. Feng Xichan pada saat ini bergumam bahwa ketiga orang itu telah menghilang dan bagaimana mungkin ada guntur di tempat ini. Xiao Yan dengan santai mendengar semua yang pada saat ini dikatakan oleh Feng Xichan. Sementara itu Feng Xichan menarik napas dalam-dalam ketika melihat ke sekitar dengan penuh kewaspadaan. Dirinya lanjut bergumam hanya Han Lin Chuan dan Lin Ze yang pada saat ini muncul di langit. Bukankah seharusnya ada tiga tim? Mungkinkah Xiao Yan telah menyadarinya terlebih dahulu dan pergi atau bersembunyi? Feng Xichan pada saat ini merenungkan langkah apa yang harus dirinya ambil di dalam kondisi seperti ini. Feng Xichan juga tahu bahwa Xiao Yan memiliki giok tersembunyi. Jika Xiao Yan pada akhirnya bersembunyi maka mereka tidak akan bisa menemukan keberadaan Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya maka kelompok Feng Xichan pasti akan mati jika mereka tetap berada di sini. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi dari tempat ini. Sosok-sosok di belakang Feng Xichan mengangguk tetapi saat Feng Xichan hendak pergi pada saat ini tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan. Tim yang dipimpin oleh Han Lin Chuan dan Lin Ze melancarkan serangan terhadap Raja Kupu-Kupu. Jelas ini bukan pertama kalinya mereka datang ke tempat ini oleh karena itu mereka sudah memiliki pemahaman mengenai Raja Kupu-Kupu dan sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Meskipun ini akan membatasi posisi mereka selama jarak serangan cukup jauh mereka masih bisa melukai Raja Kupu-Kupu. Walaupun Raja Kupu-Kupu ini memiliki aturan yang kuat, dirinya tidak memiliki pertahanan yang kuat dengan begitu serangan ringan saja sesungguhnya akan membuatnya terkejut dan jika dirinya ketakutan dirinya akan mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Itulah yang pada akhirnya terjadi di mana sayap dari Raja Kupu-Kupu perlahan naik lagi, dirinya hendak mengepakkan sayapnya dan kembali terbang. Di saat yang sama semua orang di udara memancarkan aura kuat dan mengeluarkan harta mereka yang berisi kekuatan pertahanan. Masing-masing tim mengeluarkan lonceng emas dan kuali kuno untuk menahan kehancuran yang dilesatkan oleh Raja Kupu-Kupu neraka.
Sementara itu Feng Xichan dan Xiao Yan di kejauhan yang mengamati pertempuran tampak tidak mengaktifkan pertahanan. Mereka pada saat ini menyadari dari pertempuran sebelumnya bahwa jarak mereka telah berada di kondisi aman. Kemungkinan besar mereka tidak akan terpengaruh oleh kekuatan aturan yang muncul saat sayap mengepak. Suara dengungan pada akhirnya seketika menyebar. Banyak ledakan terjadi ketika sayap Raja Kupu-Kupu bergerak ke bawah. Tampaknya sayap tersebut mengepak dengan lembut, tetapi dalam sekejap ruang yang berada di sekitar runtuh, lonceng emas dan kuali kuno pada saat ini tampak seperti kulit telur dan rentan terhadap satu pukulan dan hancur berkeping-keping. Semua sosok di langit berubah menjadi garis darah dan melesat mundur. Linze meludahkan busa darah dan segera duduk bersila di udara sambil bergumam bahwa kekuatan aturan ini begitu kuat. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya menandakan bahwa luka dalamnya sangat serius. Han Lin Chuan juga terluka parah dan semua sosok duduk bersila di udara untuk memulihkan diri. Sebenarnya sekarang adalah kesempatan yang baik untuk mengambil tindakan. Mereka semua mengalami luka serius dan jika kelompok Xiao Yan menyerang secara diam-diam, mereka akan dapat menghabisi setidaknya setengah dari kelompok mereka. Namun mereka tidak berbahaya di mata Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat malas dengan mereka. Xiao Yan berniat menggunakan kedua tim ini untuk menghadapi kupu-kupu neraka. Meskipun Raja Kupu-Kupu neraka ini takut api, tetapi semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Feng Xichan. Pertama-tama mustahil bagi mereka untuk mendekatinya dan api pun hampir tidak dapat melukainya. Xiao Yan bahkan tidak tahu apakah Angry Buddha Lotus Flame Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan kerusakan pada Raja Kupu-Kupu tersebut atau tidak. Pada saat ini Xiao Yan melihat ke arah cangkang kepompong tempat Feng Xichan berada. Mereka bertiga juga bersembunyi di dalam kegelapan. Jika berbicara mengenai logika, tanpa adanya giok tersembunyi mereka akan langsung ketahuan. Linze di langit berdiri terlebih dahulu sebelum akhirnya berubah menjadi kilatan pelangi bersama dengan anak buahnya. Sosoknya tampaknya berniat untuk mengejar Raja Kupu-Kupu. Sementara itu luka Han Lin Chuan pada saat ini tampaknya belum pulih. Dirinya menatap Linze yang pergi terlebih dahulu dan tampak tidak sabar sebelum akhirnya segera bangkit untuk bergegas. Bintang di tempat ini sangat besar dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mencari keberadaan Raja Kupu-Kupu. Jika Xiao Yan juga tidak mengikuti saran Feng Xichan dan menyiapkan formasi terlebih dahulu untuk segera mengunci Raja Kupu-Kupu, Xiao Yan akan membutuhkan banyak waktu untuk mencari keberadaan Raja Kupu-Kupu. Xiao Yan hanya menghela nafas dan setelah kelompok orang ini pergi, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak langsung pergi. Xiao Yan memutuskan untuk menunggu Feng Xichan. Feng Xichan juga pada saat ini tampak begitu berhati-hati. Setelah beberapa saat dirinya mencondongkan tubuhnya dan melihat sekeliling dengan penuh kehati-hatian. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang di sekitarnya, dirinya pada akhirnya memutuskan pergi. Feng Xichan kembali bergumam dengan suara rendah bahwa ini benar-benar sungguh sangat aneh. Kemanakah Xiao Yan pergi? Tidak mungkin dirinya pergi dari tempat ini. Dirinya pasti bersembunyi di suatu tempat dan mencoba berkomplot melawan kelompok Feng Xichan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini tersenyum menatap ke arah kelompok Feng Xichan yang bergegas pergi. Kemudian Xiao Yan juga menghela nafas sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat menarik seperti aroma janda Tobrut.